Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo, perkenalkan nama saya Priska Nenggolan dengan NIM 431211200052. Saya dari Universitas Mercu Buana, Prodi Manajemen. Di sini saya akan presentasikan bagaimana usaha bisnis saya yang saya jalani, yaitu hoki thrifting, untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis. Selamat menyaksikan. Let's go! That's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Apa sih itu bisnis thrift shop? Pasti kalian tidak asing lagi dengan thrifting. Thrifting atau thrift shop adalah sebuah pasar atau wadah, baik secara offline maupun online. Jenis produk yang saya jual di online shop thrifting saya, yang pertama itu ada baju, di mana baju ini terdiri dari dua kategori, yaitu baju brand dan lokal. Yang kedua itu ada tas. Tas-tas ini juga yang saya jual itu ada yang brand dan lokal. Dan yang ketiga itu ada sepatu, di mana sepatu ini juga memiliki level kualitas yang sama seperti baru, yaitu seperti ada Nike kayak gitu. Bisnis thrifting ini memang salah satu bisnis yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu karena kalangan anak muda atau usia remaja, banyak dari mereka yang tertarik kepada thrifting shop ini, apalagi melalui online shop, di mana mereka berlomba-lomba untuk menampilkan fashion lifestyle mereka, harga yang cukup di kantong dan tetapi dengan menarik perhatian orang. Walaupun mereka baju bekas, tapi ketika mereka pakai baju itu tidak seperti bekas, melainkan seperti baru. Karena di dalam thrifting, anak-anak muda lebih menyukai brand tertentu dan juga model-model tertentu yang sangat sedang viral atau sangat diperbincangkan. Bisnis banyak peminat, di mana bisnis ini sangat cocok dengan generasi saat ini, yaitu generasi milenial, yaitu dengan cara thrifting shop, yaitu mereka mengikuti tren sehingga rela mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak untuk tren fashion mereka yang mereka sukai. Begitu juga dengan tren fashion yang mereka sukai, melalui thrifting ini mereka terbantu. Apalagi saya menjualnya melalui online shop, di mana mereka terbantu dalam bekerja ataupun dalam dimanapun mereka bisa mencari baju-baju thrifting atau baju-baju branded dari import yang mereka sukai, dan juga mereka bisa mendapatkannya lebih cepat. Kenapa saya lebih memilih bisnis thrifting shop ini secara online? Karena di kalangan tertentu saja bisnis ini seperti usia remaja yang lebih tertarik dengan bisnis ini. Bisnis ini juga benar-benar mempermudah mereka untuk menunjukkan tren fashion mereka dimanapun kapanpun itu. Mereka bisa beli karena melalui online shop. Di sini bisnis yang saya jalani itu saya lakukan dengan menjual barang-barang import yang brand-brand walaupun sudah bekas, tetapi masih layak dipakai dan masih terlihat seperti baru. Problem analisis yang saya lakukan di online shop saya itu, yang pertama itu analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari kelebihan saya atau kekuatan dari online shop saya, yaitu saya mempacking barang-barang lebih menarik dan memberikan kartu salam terima kasih kepada customer. Dan yang kedua, pasang pasar saya lebih difokuskan kepada remaja karena lebih banyak peminatnya. Dan yang ketiga, tempatnya berjualan saya itu tidak membutuhkan dana atau tempat yang banyak,
karena saya melalui online shop, dan di online shop itu saya memberikan daya tarik yang menarik di backgroundnya sehingga lebih menarik penonton ketika pertama kali melihat live saya. Sesuatu kedua yaitu kelemahan, di mana saya memiliki kelemahan dalam usaha bisnis thrifting saya, yaitu memiliki pesaing yang tinggi. Karena secara online dan saya memasarkannya melalui online TikTok Shop Live, di mana pesaing itu banyak yang sama menjual barang yang sama juga, brand yang sama juga. Analisis SWOT ketiga yaitu peluang dan atau kesempatan, di mana dalam usaha online shop ini saya memiliki banyak peluang karena saya bisa bekerja hanya di rumah saja, dan melalui online shop yang saya terapkan di dalam usaha bisnis saya juga bisa mengembangkan konten-konten yang menarik yang bisa membuat customer lebih tertarik untuk belanja di online saya. Dan peluang kesempatan yang saya lakukan juga yaitu melalui live streaming penjualan di live TikTok, di mana saya banyak mendapatkan peluang gift atau hadiah-hadiah yang diberikan saat customer menonton live saya. Bukan hanya pendapatan saja yang saya dapatkan, melainkan saya juga mendapatkan gift-gift tertentu dari penyuka live yang saya siarkan. Setelah saya melakukan dan menjelaskan bagaimana strategi, kelemahan, dan kelebihan online shop yang saya jalani, bagaimana juga saya sudah memberitahu pemasaran untuk solusi dari masalah yang saya hadapi dalam online shop ini, saya juga akan menjelaskan bagaimana dalam membangun usaha bisnis itu harus mempertimbangkan modal dan keuntungan. Modal di sini karena saya memiliki usaha yang masih kecil dan baru memulainya, modal yang saya miliki pertama-tama adalah modal yang kecil, di mana saya memberanikan diri untuk membuat atau mengeluarkan modal sebesar 10 juta per 2 bulan, di mana saya sudah membeli satu bal thrifting branded sebesar 4.500.000 dan satu bal thrifting yang non-brand atau lokal sebesar 3.500.000. Dari situ, dari 10 juta modal itu, saya bagi-bagikan juga ke beban-beban lainnya seperti kemasan atau packaging dan kartu ucap. Di mana packaging dan kartu ucap ini saya beli untuk jangka waktu 1 bulan sebesar 100.000 dan uang internet selama 1 bulan 150.000. Target penjualan di sini saya lebih mendominasikan ke usia remaja atau kalangan muda perempuan, dan memiliki target penjualan 2 kategori. Yang pertama itu baju brand, di mana yang sudah dicuci bersih, wangi, dan siap pakai saya jual dengan harga 100.000 per satu baju. Dan baju yang non-branded dan juga saya sudah bersihkan, wangi, dan siap pakai saya jual 80.000 per satu baju. Pendapatan saya per minggu dari non-brand 80, kalau biasanya saya mendapatkan yaitu 10 packing. 80 berarti per minggu saya mendapatkan 800.000. Dan kalau per bulan biasanya saya totalin itu saya bisa mendapatkan target penjualan sebesar 3.200.000.